Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Kita melanjutkan membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan kita masih membahas tentang pembahasan taubat atau masih dalam bab taubat. Hadis yang ke-20. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi Allahumma amin. Wa Nabi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau menyebutkan namanya. Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat Abu Sa'id Al-Khudri namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Anna Nabi Allah, sungguhnya Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana, bahwasanya ada fiman, di dalam orang-orang, kana, yang ada qablakum, sebelum kalian, rajulun, seorang. Maka di sini beliau menceritakan tentang kejadian di masa lampau. Dan tentu saja apa yang beliau sampaikan di sini berlandaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal yang gaib kecuali berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya dulu ada seorang laki-laki, ya, dan bisa jadi ini adalah kisah di antara Bani Israel. Qatala, yang dia sudah membunuh tis'atan wa tis'in, 99 nafsan, jiwa manusia. Seorang penjahat, dia sudah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Fasa'ala, maka dia bertanya-tanya tentang orang yang paling berilmu, a'lam, orang yang paling berilmu dari penduduk bumi. Dalam artian di sini beliau mencari-cari atau bertanya-tanya kepada orang-orang, adakah orang yang paling berilmu? Siapakah orang yang berilmu? Fadulla ala rahibin, maka dia ditunjukkan pada seorang rahib. Rahib adalah ahli ibadah dari kalangan orang Yahudi. Fa'atahu, maka laki-laki tadi mendatangi si rahib. Faqala, lalu si penjahat tadi mengatakan, innahu, sesungguhnya seseorang gitu ya, qatala tis'atan wa tis'in. Ya, dalam artian di sini si penjahat tadi ketika datang kepada rahib, dia tidak mengatakan bahwasanya aku sudah membunuh, tidak. Tapi dia hanya menceritakan, ya, menceritakan seorang dia ini sedang menceritakan orang lain, padahal itu dirinya sendiri. Ya, maka di sini ada isyarat bahwasanya ketika kita bertanya kepada seorang dan jawaban akan dimengerti tanpa harus menyebutkan aib kita, maka disilakan. Meskipun tentu saja para ulama menyampaikan ketika kita menyebutkan aib kita, ya, atau bahkan aib orang lain dalam artian untuk meminta fatwa, itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau tidak perlu menyebutkan aib dan itu bisa dimengerti, maka itu lebih utama. Kenapa? Karena menutupi aib yang sudah Allah tutupi dari manusia itu adalah perbuatan yang mulia. Maka di sini beliau mengatakan innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ya. Maka dia menyampaikan bahwasanya ada seorang yang sudah membunuh 99 jiwa. Fahallahu, maka apakah bagi orang itu min taubatin, ada taubat? Maknanya apakah orang itu kalau mau taubat pasti bisa diterima? Faqala, maka si rahib mengatakan la, tidak. Ya, dijawab oleh rahib apa? Tidak. Dalam artian tidak mungkin diterima taubatnya. Faqatalahu, maka si penjahat tadi langsung membunuh si rahib. Kenapa? Karena dia merasa, ya, kalau begitu untuk apa saya bertaubat? Ya sudah, dia marah, akhirnya dia bunuh. Fakam malabihi mi'atan. Maka dia sempurnakan dengan membunuh rahib tadi menjadi 100 orang yang sudah dia bunuh. Tsumma sa'ala an a'lami ahlil ardi. Kemudian dia mencari tahu lagi apakah ada orang yang lebih berilmu gitu ya dari penduduk bumi. Fadulla ala rajulin alim. Maka dia ditunjukkan kepada seorang laki-laki yang alim. Maka di sini ada isyarat yang luar biasa. Yang pertama tadi dia ditunjukkan pada rahib.
Yang kedua, dia ditunjukkan pada alim. Apa bedanya? Rahib itu ahli ibadah, sebagaimana sudah kita sampaikan. Sedangkan alim itu ahli ilmu. Ya, sedangkan alim itu ahli ilmu. Maka di sini penting dalam apa namanya? Dalam memperbaiki masyarakat. Itu dibutuhkan bukan kesolehan pribadi. Karena kesolehan pribadi konsumsinya pribadi dia. Tapi dibutuhkan adalah seorang yang alim, mengerti ilmu. Oleh karenanya, ya dalam banyak kitab disebutkan bahwasanya keutamaan alim daripada ahli ibadah itu ya seperti keutamaan seperti keutamaan rembulan di antara bintang-bintang yang ada. Ya, keutamaan yang besar. Bahkan diriwayatkan dari sahabat Umar kalau tidak salah, ya, bahwasanya alim wahid asyaddu 'ala syaitani min alfi abid. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Bahwasanya satu orang alim itu lebih membuat setan kelabakan ya dibandingkan ada 1000 ahli ibadah. Dan maka ditunjukkan pada orang yang alim beneran gitu ya. Bukan ahli ibadah tapi dia alim. Faqala, maka dia bertanya lagi si penjahat, innahu qatala mi'ata nafsin. Sungguhnya ada orang yang membunuh 100 jiwa. Fahal lahu min taubatin. Apakah dia dapat taubat? Faqala, maka si alim mengatakan hamiyah. Ya, maka dia menjawab berdasarkan ilmunya. Si rahib tadi menjawab berdasarkan kehati-hatiannya. Ya. Tapi tidak berlandaskan ilmu, ya. Maka si alim menjawab hamiyah. Wa man yahulu. Dan apa yang menghalangi dia? Bainahu, antara dia, wa baina taubat, dan antara taubat tidak ada yang menghalangi. Dalam artian selama orang itu masih hidup, dia belum sakaratul maut, dan masih belum kiamat, tidak ada yang menghalangi. Ya. Kemudian si alim memberikan irsyad, memberikan taujih, memberikan arahan. Imtalik, pergilah kamu ila ardi kadza, ke area ini, ke daerah ini. Ya, jadi si alim memberikan solusi. Ya. Intalik ila ardi kadza wa kadza, pergilah ke daerah ini dan ini. Fa inna biha, karena di daerah-daerah itu unasan, ada orang-orang ya'budunallaha ta'ala, yang menyembah Allah. Fa'budillaha ma'ahum, maka sembahlah Allah bersama mereka. Wala tarji' ila ardika, dan jangan kembali ke negerimu atau ke kampungmu. Fa innaha ardu su', sesungguhnya itu adalah kampung yang buruk. Ya. Maka di sini ada faedah. Apa faedahnya? Bahwasanya termasuk cara sukses supaya bisa bertobat adalah keluar dari circle yang buruk. Keluar dari circle yang buruk. Karena selama seorang itu berada di circle yang buruk, dia tobat, dia akan mudah mengulangi. Maka penting Nabi SAW menyampaikan almaru ala dini khalili. Agama seorang tergantung agama teman dekatnya. Maka penting mencari circle baru ya dalam taubat. Famtalaqa, maka si penjahat tadi pergi hatta idza, hingga ketika dia ya nasafa tariq, sudah dapat setengah perjalanan, atahul mautu, datang kepadanya kematian. Di tengah jalan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhtasamat, maka berselisih fihi pada orang tadi malaikatur rahmati, malaikat rahmat, wa malaikatul adab, dan malaikat pembawa adab. Ketika dicabut nyawanya, maka malaikat, ada dua malaikat, ada malaikat rahmat yang memberikan rahmat pada manusia, ada malaikat adab. Maka berselisih. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmat mengatakan ja'a taiban, orang ini sudah datang, dia sudah punya keinginan untuk taubat, dalam niatan dia taubat, mukbilan, yang sudah menghadap biqalbihi, dengan sepenuh hatinya, ilallah ta'ala, menuju Allah, dia sudah ada niatan taubat. Wa qalat malaikatul adab, sedangkan malaikat adab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat, innahu, bahwanya laki-laki ini lam ya'mal, belum melakukan khairan, kebaikan, qat, sama sekali. Oleh karenanya berat dia mendapatkan adab, namanya enggak pernah mengamalkan kebaikan, gitu kan. Tafa'atahum, ya, maka datang kepada mereka malakun, malaikat lain, malaikat ketiga berarti, fi surati adamiyin, dalam wujud manusia. Faja'aluhu, ya, maka para malaikat tadi, malaikat rahmat dan adab, menjadikan malaikat yang ketiga tadi bainahum, antara mereka, hakaman, sebagai pemutus perkara, gitu ya, sebagai pemutus perkara.
Jadi para malaikat tadi akhirnya menjadikan malaikat ketiga ini menjadi hakim lah gitu. Faqala, maka si malaikat ketiga tadi mengatakan, kisu, ukurlah ma bainal ardaini, antara dua tanah atau antara dua kampung. Fa'ila ayyatihima, maka kemana dari dua kampung tadi, kana adna, yang dia lebih dekat. Fahuwa lahu, maka dia mendapatkan, ya. Fahuwa, maka mana yang lebih dekat, lahu, maka itu baginya. Maksudnya dalam artian kalau kampungnya itu kampung yang baik, maka dia dapat rahmat. Kalau kampungnya kampung yang buruk, lebih dekat kampung yang buruk, maka dia dapat azab. Faqasu, maka mereka menghitung, mengukur jaraknya. Fawajaduhu, maka malaikat-malaikat tadi mendapatinya adna ilal ardi, lebih dekat ke arah kampung allati arada, yang dia inginkan, yaitu kampung yang baik tadi. Lebih dekat ke arah kampung yang ingin dia hijrah kepadanya. Faqabadathu malaikatur rahmati, maka mengambil rohnya malaikat rahmat, maka diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dan dalam riwayat yang lain dalam kitab sahih, fakana ilal qaryati salihati, dan orang laki-laki tadi, penjahat tadi, ternyata ke kampung yang baik itu aqraba, lebih dekat, bisyibrin, dengan jarak sejengkal. Jadi lebih dekat sejengkal ke arah ke arah kampung yang baik. Fa'juila min ahliya, maka dia dianggap termasuk dari penduduk kampung itu, ya, termasuk orang-orang yang saleh. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam riwayat yang sahih, fa'auhallahu ta'ala, maka Allah mewahyukan ila hadhihi, ya, kepada fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi. Ya, fa'auha, maka Allah mewahyukan, memerintahkan, ini maksudnya mewahyukan di sini, ila hadhihi, kepada kampung yang ini, hadhi kembali pada qaryah salihah tadi, anta ba'adi, untuk menjauh, wa ila hadhihi, jadi sini ada unsur pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang Allah membuat kampung yang soleh tadi, kampung yang buruk lebih jauh. Wa ila hadhi, dan kepada kampung yang soleh, anta qarrabi, untuk mendekat. Wa qala, lalu Allah mewahyukan, kisu, ukurlah ma bainahuma, antara keduanya. Fawajaduhu ila hadhihi aqraba bisyibrin, maka mereka mendapati laki-laki tadi kepada kampung yang lebih soleh tadi, aqraba, lebih dekat, bisyibrin, dengan satu jengkal. Faghufira lahu, maka diampuni. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, fana'a bisadrihi nahwaha, fana'a, maka dia menghadapkan dengan dadanya, nahwa, ke arah kampung yang soleh tadi. Alaqul hal, hadis ini memberikan banyak sekali faedah. Tapi kita ambil faedah-faedah yang berhubungan dengan taubat. Yang pertama, tadi kita sudah isyaratkan bahwa di antara kunci taubat adalah kita harus, atau kita keluar dari circle, keluar dari lingkungan yang buruk. Nah, ini salah satu kunci untuk taubat kita sukses. Kadang ada orang yang taubat mengulangi lagi, dan itu didapatkan kenapa? Karena teman-temannya yang buruk tetap berada di dekatnya, ya, berada di dekatnya. Baik, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, orang yang memang benar-benar ingin bertaubat menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu. Di mana diambil daripada riwayat terakhir dari hadis tadi, bahwasanya Allah memang membuat kampung yang buruk itu lebih jauh dan kampung yang baik lebih dekat. Ya, oleh karenanya, ketika kita memang punya kemauan untuk bertobat dan itu jujur, ya, bukan riya atau apa, itu jujur dari hati kita, maka Allah akan bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh menuju kami, maka kami akan tunjuki kepadanya jalan menuju kami. Maka Allah akan bantu. Ya, Allah akan bantu orang yang mau bertobat kepadanya. Tapi hadis yang berikutnya, ini hadis yang cukup panjang, yaitu hadis tentang tentang kisah beberapa sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, gitu ya. Jadi,
Hadis yang ke-21, qala wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari sahabat Abdullah, dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, wa kana qaida Ka'ab, dan dia itu adalah panglima orang yang menuntun Ka'ab bin Malik. Jadi yang sahabat ini Ka'ab bin Malik ya, karena ini kisah taubatnya sahabat Ka'ab bin Malik. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, anaknya, yang mana anaknya ini ketika Ka'ab bin Malik tua, yang bagian nuntun gitu ya. Wa kana qaida Ka'ab, dan anaknya Abdullah ini menjadi penuntun si sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu min banihi, dari anak-anaknya, hina amya, ketika Ka'ab bin Malik sudah buta. Qala, si Abdullah tadi mengatakan, sami'tu Ka'ab bin Malik, aku mendengar Ka'ab bin Malik ayahku radhiyallahu ta'ala anhu yuhadditsu bihadithihi, menceritakan kisahnya, hina takhallafa, ketika dia tidak ikut ya. Takhallafa itu berada di khalf ya, berarti tidak ikut, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, fi ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk. Jadi Ka'ab bin Malik pernah tidak ikut perang, yaitu perang Tabuk. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, lam atakhallaf an Rasulillah, aku tidak pernah tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwatin ghazaha, di satu perang yang Nabi perang padanya, sama sekali, illa, kecuali satu perang, apa itu? Fi ghazwati Tabuk, di ghazwah Tabuk, di perang Tabuk ya. Ghaira anni, bahwasanya aku, hanya saja aku ya, qad takhallaftu fi ghazwati Badrin ya, hanya saja aku ya juga tidak ikut di perang Badar ya. Walam yu'atab ahadun, dan tidak dibenci seorang, takhallafa anhu, dari perang, yang tidak ikut perang Badar ya. Innama kharaja Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW keluar, wal muslimun, dan kaum muslimin, yuriduna, menginginkan, aira Quraisyin, kafilah dagangnya orang Quraisy ya. Hatta jama'allah, hingga akhirnya Allah mengumpulkan, bainahum, antara kaum muslimin, wa baina aduwihim, dan musuh kaum muslimin, ala ghairi mi'ad, atas tanpa adanya kesepakatan di awal ya. Jadi sahabat Ka'ab ini tidak ikut dua perang, perang Tabuk dan perang Badar. Hanya saja kata sahabat Ka'ab bin Malik, kalau perang Badar ini memang tidak direncanakan, jadi yang nggak ikut ya nggak masalah, jadi nggak ada ini. Tapi kalau perang Tabuk ini sudah direncanakan memang ya. Oleh karenanya sahabat Ka'ab tadi mengatakan kalau perang Badar nggak ada yang dibenci ketika nggak ikut, karena nggak sengaja gitu loh. Tapi kalau perang Tabuk ini memang sudah direncanakan. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah, dan sungguh aku juga menyaksikan, hadir bersama Nabi SAW, Lailatul Aqabah, pada malam Aqabah ya, Baiat Aqabah, ketika Nabi mau hijrah itu kan, karena sahabat Ka'ab bin Malik ini orang Madinah. Hina tawathaqna, ketika kita membuat janji, alal Islam, atas agama Islam. Wa ma uhibbu, dan aku tidak menyukai, anna li biha masyhada Badrin ya, bahwasanya bagiku dengan malam Aqabah itu perang Badar ya. Maksudnya di sini wa ma uhibbu anna li biha masyhada Badrin, maksudnya di sini aku lebih mencintai, lebih mengagumi, lebih berkesan Baiat Aqabah daripada perang Badar gitu katanya Ka'ab bin Malik. Karena ketika itu memang benar-benar awal mula Islam mulai bangkit gitu. Wa in kanat Badrun, meskipun perang Badar, adzkaru finnasi minha, meskipun perang Badar, kata Ka'ab, meskipun perang Badar lebih diingat orang-orang, karena itu kan perang pertama gitu kan ya. Heroisme Islam itu terlihat sekali gitu di perang Badar itu. Kemudian beliau melanjutkan, wa kana min khabari, bahwanya termasuk ceritaku, hina takhallaftu an Rasulillah, ketika aku tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, di perang Tabuk, perang Tabuk, anni lam akun qattu aqwa wala aisara minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah ya. Bahwasanya ketika itu tidaklah aku ini lebih kuat dan lebih memiliki kemudahan melebihi
ya ketika aku tidak ikut perang Tabuk itu. Ya. Dalam artian ketika perang Tabuk itu diadakan, sebenarnya nggak ada uzur bagi Ka'ab bin Malik. Tubuhnya sedang kuat, hartanya cukup kan itu. Wallahi ma jama'tu qablaha rahilataini qat. Demi Allah aku tidak pernah ya mengumpulkan sebelum perang ini dua rahilah, dua onta. Ya, hatta jama'tuhuma fitil kalqazwah, hingga aku kumpulkan keduanya khusus untuk ikut perang ini. Jadi memang dari awal ada rencana dan bahkan sudah menyiapkan 2 ekor onta yang membawa barang-barang perbekalan itu ya. Walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan. Ya, dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan perang illa warra bi ghairiha. Ya. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan, ya pada awalnya menyembunyikan hatta kanat tilkal ghazwah, hingga perang tersebut. Faghazaha Rasulullah, maka Rasulullah SAW pun perang Tabuk fi harrin syadidin, ketika panas sedang sangat menyengat. Wastaqbala safaran ba'idan, dan menghadapi safar yang jauh. Wa mafazan, mafaz itu maksudnya adalah sohra, ya. Maksudnya adalah padang pasir, dan melewati padang pasir yang luas. Wastaqbala adadan katsiran, dan di perang Tabuk itu ya memang musuhnya akan menyambut musuh yang jumlahnya begitu banyak. Fajalla lil muslimina amrahum, ya. Fajalla, maka Nabi menjelaskan lil muslimina, bagi kaum muslimin, amrahum, perkara mereka. Liyata'ahabu uhbata ghazwihim, supaya mereka mempersiapkan untuk persiapan perang. Jadi di sini Nabi memberitahu pada para sahabat tentang kondisi dan situasi perang yang akan dihadapi ini. Ya, maka ternyata seperti itu. Tempatnya jauh, itu waktu musim panas yang luar biasa, musuh itu banyak luar biasa. Maka diberitahu kaum muslimin supaya siap-siap. Fa akhbarahum biwajihim alladhi yurid. Ya, maka Nabi memberitahu mereka, ya, di hadapan mereka apa yang beliau inginkan. Wal muslimuna, dan kaum muslimin ma'a Rasulillah, bersama Rasul katsir, ya, banyak. Wala yajma'uhum kitabun hafidun, ya, dan tidak mengumpulkan nama-nama mereka, sebuah catatan yang menjaga. Yuridu bidzalika diwan. Jadi zaman itu belum ada pencatatan sahabat-sahabat siapa yang ikut gitu loh. Jadi orang itu mau dia nggak ikut pun hampir nggak ketahuan gitu loh. Atau mungkin ketika ada orang yang nggak ikut, ya karena belum ada pencatatan secara resmi untuk pasukan, ya sudah saja, yang penting ikut gitu ya. Qala Ka'ab, maka kamu mengatakan, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi ma lam yanzil fihi wahyun min Allah. Maka kata sahabat Ka'ab, ya, faqalla rajulun, maka sedikit orang yang yuridu an yataghayyab, ingin untuk tidak ikut, ya, illa dhanna, kecuali dia menyangka anna dzalika sayakhfa bihi, hal tersebut akan tersembunyi dari Nabi, malam yanzil fihi wahyun, selama tidak turun kepada Nabi wahyu minallah, dari Allah. Ya, jadi beberapa orang itu ini kalau nggak ikut, Nabi nggak bakal tahu, kecuali kalau ada wahyu gitu. Wa ghaza Rasulullah, dan Rasulullah SAW pun akhirnya perang tilkal ghazwah, di perang itu, hina tabat atsimaru, ketika buah-buahan sedang bagus-bagusnya, wal zilalu, dan rindangnya pohon. Fa ana ilaiha as'aru, ya, dan aku kepada buah-buahan dan rindangnya pohon, nikmatnya berada di rumah lah gitu, itu lebih senang gitu ya. Fatajahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ahu, maka ketika Rasulullah mempersiapkan diri dan kaum muslimin, wa tafiftu aghdu likai atajahaza ma'ahu, ya, maka aku mulai untuk mempersiapkan diri lah gitu ya. Tapi dalam hatinya sudah agak berat gitu loh, agak berat. Tapi ya sudahlah, berangkat, sudah mulai seolah-olah beliau mau mempersiapkan. Fa'arji'u walam aqdi syai'an, ya,
Kemudian akhirnya pun saya kembali. Itu beliau sedang bingung dan aku tidak melakukan apapun. Wa aqulu fi nafsi, dan aku mengatakan pada diriku sendiri, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Aku mampu untuk melakukan hal tersebut jika aku ingin. Maksudnya aku mampu untuk berangkat jika aku ingin, mampu. Falam yazal yatamadabi, maka senantiasa yatamadabi itu terjadi pergolakan pada diriku gitu ya. Hatta stamarra bin nasil jid, hingga berlanjut ya, persiapannya sudah mapan bagi orang-orang. Fa asbaha Rasulullah SAW ghadiyan wal muslimuna ma'ahu, hingga akhirnya Nabi SAW di pagi hari berangkat dan kaum muslimin. Walam aqdi min jihazi syai'an, dan aku belum melakukan apapun untuk persiapan sedikit pun, syai'an. Tsumma ghadawtu, akhirnya aku pergilah akhirnya. Faraja'tu walam aqdi syai'an, kemudian saya kembali lagi dan saya enggak melakukan apa-apa. Falam yazal yatamadabi, maka senantiasa terjadi pergolakan dalam diriku. Hatta asra'u, hingga orang-orang sudah berangkat cepat. Wa tafaratul ghaz, ya, dan sudah jauh lah gitu. Fahamamtu an artahila, maka saya pun ingin untuk pergi. Fa'udrikahum, untuk menyusul mereka. Faya laitani fa'altu, duhai sekiranya aku dulu melakukannya. Itu beliau menyesal gitu. Karena maju mundur ikut enggak ikut yang itu. Tsumma lam yuqaddar dzalika li, ternyata tidak ditakdirkan padaku hal tersebut. Akhirnya beliau enggak berangkat. Sudah ditinggal oleh pasukan. Fatafiktu, ya. Idza kharajtu finnas, ya. Fatafiktu, maka mulailah ketika aku keluar di antara manusia. Ba'da khuruji Rasulillah, ketika Rasulullah sudah pergi. Yahzununi, membuatku sedih. Apa yang membuat beliau sedih? Anila aroli uswah, aku tidak melihat orang yang sama denganku. Makanya semua sahabat itu berangkat ternyata gitu. Illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, kecuali seseorang yang orang itu memang terkenal dengan kemunafikannya. Ya, maghmusan maknanya maib, dicela karena orang ini nifak gitu, munafik. Jadi ternyata di Madinah itu tinggal orang-orang munafik. Aw rajulan, atau laki-laki, mimman adzarallahu taala minad du'afa, atau orang-orang kaum muslimin yang bukan munafik tapi mereka diberikan uzur karena mereka lemah. Walam yadhkurni Rasulullah SAW hatta balagha Tabuk, ya. Dan Nabi SAW tidak mengingat diriku hingga Nabi sampai Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaum bi Tabuk, maka ketika sudah sampai Tabuk, Nabi SAW bertanya pada orang-orang, ma fa'ala Ka'b bin Malik, ya, apa yang dilakukan Ka'b bin Malik, maksudnya mana Ka'b bin Malik, ya. Faqala rajulun min Bani Salamah au min Bani Salimah, maka berkata laki-laki dari Bani Salimah, ya Rasulullah, habasahu Burdah, wahai Rasulullah, Burdah itu selimut sudah membuatnya atau sudah menahannya selimut. Wan nadharu fi atfaihi, dan melihat ke arah ketiaknya, dalam artian dia lebih suka tidur wahai Nabi daripada ikut berangkat perang. Itu ada sahabat yang mengatakan. Faqala lahu Muadz bin Jabal, maka Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Bi sama qult, buruk sekali yang kau katakan. Wallahi demi Allah ya Rasulullah, ma'alimna alaihi illa khaira, kita tidak mengetahui pada diri Ka'b bin Malik ini kecuali kebaikan. Fasa kata Rasulullah, maka Rasulullah diam. Fabaina huwa ala dzalika, ya, maka ketika dalam kondisi seperti itu, ra'a rajulan mubidan yazulu bihi sarab, ya, maka beliau melihat, ya, ada seorang laki-laki yang mubidan yazulu bihi sarab, ini kulitnya putih dan sedikit kemerah-merahan gitu ya. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, kun Aba Khaythamah, ya, dia adalah Abu Khaythamah. Fa idza huwa Abu Khaythamah al-Ansari, ternyata dia adalah Abu Khaythamah al-Ansari. Wa huwa alladzi tasaddaqa bi sa'id tamri, dan dia adalah orang yang bersedekah dengan satu sa' kurma hina lamazahul munafikun, ketika dicela oleh orang munafik. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, falamma balagani anna Rasulullah SAW qad tawajjaha faqafilan, maka ketika sampai kabar padaku bahwa Nabi sudah kembali dari Tabuk, ya, qafilan min Tabuk, kembali dari Tabuk, hadarani bathi, maka mulai datanglah
rasa sedihku, mulai datanglah rasa kekhawatiranku kan gitu. Fatafiktu atadzakkarul kadhiba. Maka aku mulai memikirkan dusta. Maksudnya cari-cari alasan, gimana ya caranya beralasan itu. Wa aqulu, dan aku mengatakan bima akhruju min sakhatihi ghadan. Ya. Aku akan mengatakan ya, bima akhruju min sakhatihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli. Ya. Aku akan keluar ya dari murkanya Nabi. Makanya aku akan berdusta supaya tidak dimurkai Nabi itulah. Wa asta'inu ala dzalika bi kulli dhi ra'yin min ahli, dan aku akan mencari cara dengan masukan-masukan dari keluargaku. Ya, aku akan tanya-tanya lah gimana caranya supaya Nabi nggak marah gitu. Falamma qila, maka ketika dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad atalla qadiman, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah berada dekat Madinah gitu ya, sudah muncul, sudah terlihat dari Madinah, zaha anil batil, maka akhirnya hilang kebatilanku tadi, keinginanku yang batil tadi untuk dusta hilang sudah. Hatta araftu anilam anju minhu bisya'in abada, hingga aku sadar sudah saya tidak akan bisa selamat. Ya, dalam artian ya, sudah jujur saja. Maka hilanglah dalam hati sahabat Ka'ab untuk berdusta. Fa ajma'tu sidaqahu, maka aku pun mengumpulkan keberanian untuk jujur. Wa asbaha Rasulullah SAW qadiman, dan pagi hari Nabi datang. Wa kana idza qadima min safarin, dan biasa Nabi SAW ketika datang dari safarnya, bada'a bil masjid, maka Nabi mulai datangi masjid dulu. Faraka'a fihi raka'atain, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Tsumma jalasa linnas, kemudian duduk ya menghadap manusia. Falamma fa'ala dzalika ja'ahul mukhallafun, maka ketika sudah Nabi selesai duduk sholat, datang orang-orang yang nggak ikut perang, ya'tadziruna ilaihi, ya, maka mereka mulai menyampaikan uzurnya, Nabi saya nggak hadir karena ini, nggak ikut karena ini. Wa yahlifuna lahu, bahkan sampai bersumpah. Wa kanu bid'an wa thamanina rajulan, dan jumlah mereka itu 80 sekian orang. Faqabila minhum, maka Nabi menerima dari mereka alaniyatahum, apa yang nampak dari mereka. Jadi Nabi tidak pernah kamu munafik, enggak, sudah gitu. Wa bay'ahum, dan membayat mereka juga. Wastaghfara lahum, dan Nabi memintakan ampun untuk mereka. Wa wakala sarairahum ilallahi ta'ala hatta jitu, dan menyerahkan urusan hati mereka kepada Allah, karena Nabi tidak mengetahui hati manusia. Hatta jitu, hingga akhirnya aku datang. Falamma salam tu, ketika aku mengucap salam, tabassumal mughdhabi, maka Nabi tersenyumnya orang yang agak sedikit sinis gitu ya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, ta'al, ke sini. Faji'tu amshi, aku datang jalan, hatta jalastu baina yadayhi, hingga duduk di hadapan beliau. Faqala li, maka Nabi mengatakan padaku, ma khallafaka, apa yang membuat kamu enggak ikut? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, ya, bukankah kamu sudah sudah mempersiapkan tunggangan dan seterusnya. Qala, ya, kemudian Abdullah bin Ka'ab menceritakan, qultu, aku mengatakan, kata Ka'ab, ya Rasulullah, inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya, seandainya saya duduk di hadapan atau di sisi orang selain engkau wahai Nabi, dari penduduk manusia ini, la ra'aitu anni sa'akhruju min sakhatihi bi udhrin, sungguhnya aku akan berusaha supaya tidak kena marah dengan menyampaikan alasan-alasan. Maksudnya aku bisa dusta kalau yang saya hadapi bukan engkau wahai Nabi. Laqad u'titu jadala, sungguhnya aku sudah punya alasan. Walakinnani, akan tetapi aku wallahi demi Allah, laqad alimtu, tahu, la in haddatsuka al-yauma haditsa kadzibin, seandainya aku menyampaikan padamu ucapan dusta, taradha bihi anni, engkau bisa ridha padaku, la yushikanallahu yuskhituka alayya, ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala pun akan membuatmu murka kepadaku. Wa in haddatsuka haditsa sidqin, tapi jika aku jujur, tajidu alayya fihi an inni la arju fihi uqballahi azza wa jalla, engkau akan mendapati bahwasanya diriku memang hanya mengharap akhir yang baik dari Allah gitu. Wallahi demi Allah, maka nali min udhrin, aku tidak punya udhur wahai Nabi.
Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Demi Allah, tidaklah aku dalam posisi kecuali aku sangat sehat, sangat kuat, sangat diberikan kemudahan ketika aku tidak ikut perang itu. Maka akhirnya sahabat Ka'ab pun jujur. Wallahu ta'ala alam. Qala, lalu perawi tadi mengatakan, atau sahabat Ka'ab bin Malik beliau mengatakan faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW setelah itu mengatakan amma hadza faqad sadaqa. Adapun orang ini, yaitu maksudnya adalah sahabat Ka'ab bin Malik, maka dia sudah jujur. Ya, maka di sini ada syarat bahwasanya sebenarnya Nabi SAW tahu bagaimana orang-orang munafik yang sebelumnya meminta uzur pada Nabi, semuanya adalah dusta. Fakum, maka berdirilah hatta yaqdiyallahu fika, hingga Allah memutuskan tentang dirimu. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya tidak memutuskan perkara kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasara rijalun min Bani Salimah, maka berjalanlah beberapa orang dari Bani Salimah. Fattaba'uni, kemudian mereka mengikutiku. Faqaluli, kemudian mereka mengatakan padaku, wallahi, demi Allah, ma'alimnaka, sungguh kami tidak mengetahuimu, adnabta dzanban qabla hadza, belum pernah melakukan dosa dengan satu dosa pun qabla hadza, sebelum masalah ini ada. Ya. Laqad ajazta, ya, sungguhnya engkau telah lemah fi an la takuna i'tadarta ila Rasulillah, ya, atau engkau tidak mampu untuk memberikan udzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima i'tadzara ilaihil mukhallafun, dengan udzur-udzur yang orang-orang yang tidak ikut yang lainnya selain dirimu wahai Ka'ab itu sudah mengucapkan udzurnya. Dalam artian udzur yang dusta, tapi sahabat Ka'ab bin Malik beliau tidak berudzur dan beliau jujur apa adanya. Faqad kana kafika dzanbak, ya, istighfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup sebenarnya bagi dosamu itu minta permohonan ampunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untukmu, istighfarnya Nabi untukmu. Ya, maka di sini sebenarnya Banu Salimah ini sedang menghibur sahabat Ka'ab bin Malik, dan itu hendaknya seorang muslim selalu memberikan motivasi kepada muslim yang lainnya, ya, tentang sesuatu yang terjadi pada kehidupannya. Dan di sini Bani Salimah itu intinya mengatakan, sungguhnya engkau ini tidak mampu mengucapkan alasan seperti yang diucapkan oleh orang munafik yang tidak ikut. Maka sebenarnya istighfarnya Nabi bagimu sudah cukup. Dalam artian dosamu tidak terlalu berat dibandingkan dosanya orang munafik gitu. Qala, maka sahabat Ka'ab tadi mengatakan, fa wallahi, demi Allah, mazalu yu'annibanani, ya, demi Allah, mereka senantiasa ya, mengatakan kepadaku hal tersebut, hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah, hingga aku ingin untuk kembali kepada Rasulullah SAW, fa ukadziba nafsi, dan ingin aku dustakan diriku, ya. Dalam artian, ya, saya pun akhirnya, ya, karena hiburan dari sahabat tadi, ya, malah ingin kembali kepada Nabi untuk meminta udzur juga gitu. Tsumma qultu lahum, kemudian aku katakan pada mereka, hal laki hadza ma'iya min ahadin, ya, apakah ada yang mendapatkan masalah yang sama bersamaku, ya, dari yang lainnya, ya, maksudnya apakah yang semisal dengan aku ini, orang yang gak ikut perang Tabuk tanpa ada udzur, ada yang lain gitu, kata sahabat Ka'ab. Qalu, maka mereka mengatakan, orang-orang dari Bani Salimah, na'am, iya, laqiyahu ma'aka rajulani, sudah menemui Nabi, ya, bersamamu rajulan, dua orang. Qala mislama qulta, keduanya mengucapkan seperti yang kau ucapkan. Dalam artian mereka tidak memiliki alasan, jadi mereka jujur, tidak berbohong. Wa qila lahuma mislu ma qila laka, dan dikatakan kepada kedua laki-laki tadi, sahabat yang lain tadi, seperti yang diucapkan padamu. Qala qultu, kemudian qala Abdullah bin Ka'ab mengatakan, qultu, aku mengatakan, Ka'ab bin Malik mengatakan, man huma, siapa kedua sahabat Nabi yang juga tidak ikut tadi? Qalu, mereka mengatakan, Murarah ibnu Rabi' al-Amri wa Hilal ibnu Umayyah al-Waqifi. Ya, dua sahabat ini, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah.
Qala fadzakaruli rajulaini salihaini. Ya. Maka mereka pun menyebutkan kepadaku dua orang saleh, qad syahida badron, yang malah keduanya ini juga ikut perang Badar. Fihi ma uswatun, dan di dalam keduanya ada sisi yang pantas untuk dijadikan panutan gitu ya. Ya, dalam artian saya tidak sendiri, ternyata ada orang soleh juga bahkan ikut perang Badar. Qala, maka sahabat kami mengatakan, famadha itu, maka aku pun berlanjut pulang, hina dzakaruhuma li, ketika orang-orang Bani Salimah mengatakan ada dua orang lagi ya kepada diriku. Wa naha Rasulullah SAW an kalamina, dan Nabi pun akhirnya setelah itu melarang para sahabat untuk mengucap atau berbicara kepada kami. Siapa? Ayyuhats salasatu, yaitu orang yang tiga tadi, yaitu Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Min baini man takhallafa anhu, dari orang-orang yang juga tidak ikut. Jadi gini, ini kan yang tidak ikut kan banyak ya dari orang Madinah. Nah, semuanya itu dianggap biasa oleh Nabi, kecuali 3 orang ini. Yang jujur itu malah kena hukuman, gitu. Yang jujur malah kena hukuman. Akhirnya dihajarlah, mereka tidak diberikan, tidak diperbolehkan sahabat yang lain untuk berbicara. Qala, kemudian mengatakan, fajtanabana nasu, fajtanabana maksudnya menjauhi kami, annasu orang-orang, au qala taghayyaru lana, mereka berubah sikapnya kepada kami. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, ya, hingga seolah-olah bumi ini sudah membenciku juga, gitu. Soal bumi ini sudah membenciku juga. Fama hiya bil ardi allati a'rifu, dan aku seolah-olah berada di tempat, di tanah, di kampung yang aku tidak kenali. Saking berubahnya orang-orang ini. Yaitu karena perintah Nabi. Falabithna ala dzalika 50 lailah. Dan kami terjadi pada diri kami hal tersebut selama 50 malam, berarti 50 hari. 50 hari dihajar. Fa amma sahibaya, adapun 2 temanku ya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah tadi, fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Maka keduanya tinggal di rumah, ya cuma di rumah saja gitu, dan keduanya menangis saja. Wa amma ana, adapun aku, fakuntu asyabbal qaum. Aku yang paling muda dari orang-orang, dibandingkan dari 2 orang tadi, wa ajladahum, dan yang paling kuat. Fakuntu akhruju, maka aku pun tetap keluar, fa asyhadu shalah, aku datang untuk sholat ma'al muslimin bersama orang-orang. Ya, jadi tetap meskipun seperti seolah-olah tidak diajak bicara oleh kaum muslimin, dia tetap datang saja. Wa atufu fil aswaq, aku pun pergi ke pasar, wala yukallimuni ahadun, dan tidak ada yang berbicara denganku seorang pun. Wa ati Rasulullah, dan aku mendatangi Rasulullah, fa usallimu alaihi, dan saya ucapkan salam padanya. Wa huwa fi majlisi, sedangkan beliau dalam majelisnya, beliau sedang duduk di situ. Ya, ba'da shalah, setelah salat. Fa aqulu, maka aku katakan fi nafsi, pada diriku, hal harraka syafataihi, ya, biraddi salami amla, apakah Nabi ini menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak, itu diperhatikan. Tsumma usalli qariban minhu, kemudian aku pun sholat dekat dengan Nabi, wa usarikuhun nazar, dan aku terkadang melirik kepada Nabi. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya, tapi kalau ketika aku fokus pada sholat, Nabi melihat kepadaku. Wa idza tafattu nahwahu a'radu anni. Nah, kegiliran ketika saya melirik kepada Nabi, Nabi tidak melihatku. Hatta idza tala dzalika alayya, hingga berlalu waktu yang panjang hal tersebut padaku, min jahwatil muslimin, dari kerasnya orang-orang Islam. Dalam artian ya menghajar itu, masya itu hatta tasawwartu jidara haiti Abi Qatadah, ya. Aku berjalan terus hingga aku berada di tembok kebun kurmanya Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi, dan dia adalah sepupuku, anak paman. Wa habbun nasi ilayya, dan orang yang paling aku cintai. Fasallamtu alaihi, kemudian aku ucapkan pada Abu Qatadah tadi, fa wallahi ma radda alayya salam, demi Allah dia pun tidak membalas salamku. Faqultu lahu, maka aku katakan pada Abu Qatadah, ya Abu Qatadah, anshuduka billah, wahai Abu Qatadah, demi Allah,
hal ta'lamuni uhibbullah wa rasulah. Bukankah kau tahu bahwasanya aku mencintai Allah dan Rasulnya? Fasakata. Maka dia diam. Fa'udtu, maka aku kembali. Fanasyattuhu. Kemudian aku pun bersumpah lagi. Faqala, demi Allah. Ya, faqala, lalu dia mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Cuma begitu saja omongannya Abu Qatadah. Ya, jadi nggak jawab apapun. Fafadat aina, maka mengalirlah air mataku. Wa tawallaitu, aku pun berbalik hatta tasawwartul jidar, hingga aku pun melewati tembok tersebut. Fa baina ana amshi fi suqil Madinah, maka suatu ketika aku berjalan di pasar Madinah, idza idza nabatiyun, ya, min nabati ahli Syam, ya, ternyata ada iring-iringan kafilah dagang dari kafilah dagang penduduk Syam, mimman qadima bi ta'am, mereka datang dengan membawa makanan, yabi'uhu bil Madinah, yang mereka jual di Madinah. Yaqulu, mereka mengatakan, man yadullu ala Ka'b bin Malik, siapa yang mau menunjukkan di mana Ka'b bin Malik, ya. Fatafaqan nasu yushiruna lahu ilayya, maka orang-orang memberikan isyarat kepada diriku. Hatta ja'ani, hingga, ya, pedagang tadi datang kepadaku, atau orang dari ahli Syam tadi datang kepadaku. Fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan, kemudian dia berikan surat dari Raja Ghassan, ya, Raja Ghassan yang ketika itu musyrik. Wa kuntu kadiban, dan aku adalah orang yang bisa menulis, bisa membaca. Faqara'tuhu, maka aku baca. Fa idza fi, ternyata dalamnya amma ba'du, ya. Fa innahu qad balagana, sungguh telah sampai kabar pada kami, anna sahibaka qad jafaka, sesungguhnya temanmu, maksudnya adalah Nabi Muhammad, ini sudah berlaku keras kepada. Walam yaj'alqallahu bidari hawanin wala madhi'ah, dan Allah tidaklah membiarkanmu berada di tempat yang hina, tempat yang sia-sia. Falhaq bina nusawik, maka temuilah kami akan menghiburmu. Itu. Jadi dirayu oleh raja dari Ghassan ini untuk pindah saja ke tempat mereka. Ya. Fakultu hina qara'tuha, maka aku mengatakan ketika membacanya, wa hadhihi aidan minal bala, ini juga ujian yang lain, gitu. Fatayammamtu bihat tanur fasajartuha, maka aku pun menuju ke tungku yang ada di rumahku, fasajartuha, kemudian aku bakar sudah, ya. Ya, karena wah ini malah ada cobaan lain, malah digoda oleh orang-orang musyrik. Lalu beliau melanjutkan, hatta idza madat arba'una minal khamsin, hingga berlalu 40 hari dari 50 hari. Ya, dalam artian ketika 40 hari kan tadi disebutkan baru selesai perkara ini sampai 50 hari kan gitu, 50 malam, ya. Dan ketika hari ke-40 wastalbatha al-wahyu, dan wahyu itu belum turun gitu, ya. Idza Rasulullah, ternyata utusannya Rasulullah SAW yakni datang padaku. Faqala, lalu utusan Nabi tadi mengatakan, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW ya'muruka an ta'tazila imro'ataka, sesungguhnya Nabi memerintahkanmu untuk menjauhi istrimu. Ya, malah semakin lama kok semakin apa ya, semakin keras gitu loh, hajarnya. Fakultu, maka aku mengatakan kepada utusannya Nabi SAW, utallikuha, apakah aku harus mentalaknya? Amma dha af'alu, atau apa yang harus aku lakukan? Maksudnya yang dimaksud dengan menjauh ini gimana? Atau aku talak atau gimana gitu? Qala, utusan tadi mengatakan, la, tidak. Bal i'tazilha, akan tetapi jauhi dia, fala taqrabannaha, dan jangan dekati istrimu. Makanya mungkin kamu pindah ke tempat yang lain atau misalnya.
Wa arsala ila sahibayya bimithli dzalika, dan Nabi pun mengutus kepada dua orang tadi, ya, dua orang tadi yang sama-sama dihajar juga seperti yang diutus padaku. Faqultu li imraati, aku katakan kepada istriku, alhiki bi ahliki, ya, temuilah keluargamu. Fakuni indahum, ya, beradalah kamu di sana bersama keluargamu hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr, hingga Allah memutuskan dalam perkara ini, gitu ya. Faja'at imra'atu Hilal ibn Umayyah, ya, dan lalu datanglah istrinya Hilal bin Umayyah Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Faqalat, lalu mengatakan lahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syekhun dha'i'un. Hilal bin Umayyah ini, ya, orang yang sudah cukup tua dan tidak punya apa-apa, laisa lahu khadimun, yang dia tidak punya pembantu juga. Fahal takrahu an akhdumahu, apakah engkau tidak suka kalau aku yang membantunya? Qala, maka Nabi mengatakan, la, tidak masalah. Walakin, akan tapi, la yaqrabannaki, jangan sampai dia mendekatimu. Gitu. Jadi menjaga jarak, gitu ya. Faqalat, lalu istrinya Hilal tadi mengatakan, innahu wallahi, sungguhnya hal tersebut demi Allah, ma bihi min harakatin ila syai'in, ya, wallahi ma zala yabki mudzu kana min amrihi ma kana ila yaumihi hadza, ya. Si istrinya Hilal mengatakan pada demi Allah, sungguhnya Hilal bin Umayyah ini, ya, tidak bergerak sama sekali, gitu maksudnya. Dia itu coba diam saja di rumah, wahai Rasulullah. Demi Allah, mazala ya bagi mundzu kana min amrihi makana ila yaumi hadza. Dia itu nangis saja pekerjaannya setiap hari sejak hajar ini terjadi 40 hari yang lalu itu sampai hari ini. Faqala li ba'du ahli, dan mengatakan padaku sebagian keluargaku, lawista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'atik, seandainya engkau minta izin, ya, kepada Rasulullah untuk masalah istrimu, faqad adzina li imra'ati Hilal ibn Umayyah, ya, sungguhnya Nabi sudah mengizinkan untuk istrinya Hilal bin Umayyah an takhdumahu, untuk melayani Hilal, membantu Hilal menyiapkan makan dan masakan atau yang lainnya, ya. Maksudnya di sini, ya, sebagian keluarganya Ka'ab bin sebagian keluarganya Ka'ab bin Malik ini mengatakan, atau maksudnya di sini istrinya mengatakan, seandainya kamu ngomonglah ke Nabi, minta izin juga istrimu untuk masakan atau yang lainnya. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Ka'ab, la astadzinu fiha Rasulullah, aku tidak akan minta izin untuk masalah istriku pada Rasulullah. Wa ma yudarini madza yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak tahu apa yang akan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sta'dzantuhu, jika aku minta izin fiha dalam masalah istriku. Wa ana rajulun syab, sedangkan aku laki-laki yang masih muda, gitu. Falabithtu bidzalika 10 layalin, maka aku pun tetap dalam kondisi itu selama 10 hari, 10 malam. Fakamula lana khamsuna lailatan, maka sudah lengkap selama 50 hari, min hina naha an kalamina, sejak larangan Nabi sallallahu untuk berbicara kepada kami, larangan Nabi kepada para sahabat. Tsumma shallaitu salatal fajri, kemudian aku salat subuh, sabaha khamsina lailatan, pada waktu pagi, ya, di pagi hari atau malam ke-50, ala dhahri baitin min buyutina, di atas dari rumah kami. Fabaina ana jalisun alal hal, ketika aku duduk setelah salat, allati dzakarallahu ta'ala minna, ya, yang Allah menyebutkan tentang atau dari hal kami. Qad dhaqat 'alayya nafsi, ya, sungguh sudah menyempit jiwaku, wa dhaqat 'alayya al-ardu, dan sudah menyempit bumi ini bagiku, bima rahubat, dari apa yang sebelumnya dia itu luas. Sami'tu sauta sarikhin, ya. Jadi ketika habis sholat subuh duduk di atas rumahnya, ya, mendengar ada orang berteriak, aufa ala sal'in yaqulu bi'ala sautihi, ya.
yang dia sangat-sangat keras suaranya, yang dia mengatakan dengan suara yang keras, ya Ka'b bin Malik abshir, wahai Ka'b bin Malik, gembiralah. Fa kharartu sajidan, maka aku pun langsung sujud syukur. Wa araftu annahu qad jaa farajun, dan aku tahu bahwasanya telah datang jalan keluar. Fa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nasa, maka lalu Rasulullah SAW menginfokan, ya, mengumumkan kepada manusia bitaubatillahi azza wa jalla alaina, dengan penerimaan taubat dari Allah untuk kami, yaitu untuk 3 orang tadi. Hina shalla salatal fajri, ketika Nabi salat subuh. Fadhahaban nasu yubashirunana, maka orang-orang pun datang memberitahu kami, memberi selamat. Fadhahaba qibala sahibayya mubashirun, dan mereka Nabi pun pergi, ya, menuju kedua temanku yang lainnya, ya. Waraqadha rajulun ilayya farasan, ya, dan seorang laki-laki, ya, dia menunggangi kudanya. Wasa'asa'in min aslam, dan ada orang yang datang dari Bani Aslam, kibali, ya, menuju diriku. Wa aufa 'alal jabali, ya, dan yang dia berangkat dari gunung. Wa kana sautu asra'a minal farasi, dan suaranya itu lebih cepat daripada kudanya, ya, dalam artian, ya, keras gitu, ya, memberikan kabar gembira ini kepada semuanya. Falamma ja'anil ladzi sami'tu sautahu, dan ketika datang kepadaku orang yang aku dengar suaranya itu, yubashiruni, memberi kabar gembira padaku, naza'tu lahu thawbi, aku lepas pakaiannya. Fakasautuhuma au naza'tu lahu thawbi, aku lepaskan untuknya, ya, pakaianku. Fakasautuhuma iyahu, kemudian aku berikan pada orang yang memberitahu tadi dengan bibisyaratihi, dengan kabar gembira yang dia bawa. Hadiah, diberi hadiah karena saking gembiranya. Wallahi, demi Allah, ma amliku ghairahuma yauma idzin, demi Allah aku tidak memiliki selain 2 pakaian tadi pada hari itu. Wasta'artu thawbaini, akhirnya aku pun pinjam 2 pakaian. Falabistuhuma, kemudian aku pakai kedua pakaian tadi. Wa amtalaqtu ata ammama Rasulullah, menuju Rasulullah SAW. Ya talaqanin nas, orang-orang menemuiku faujan, ya, berbondong-bondong. Yuhanniunani, mengucapkan selamat bitaubati, dengan taubat yang diperoleh. Wa yaquluna li, mereka mengatakan padaku, litahnikal taubatullahi alaika, ya, sungguhnya selamat atas taubat yang diberikan Allah kepadamu, gitu maksudnya. Hatta dakhaltul masjid, hingga akhirnya saya masuk masjid. Fa idza Rasulullah, ternyata Rasulullah SAW jalisun, duduk, haulahu nas, di sekeliling beliau sudah ada manusia. Faqama Talha ibn Ubaidillah, maka berdirilah Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yuharwilu, terburu-buru, hatta safahani wa hanna'ani, dan beliau menjabat tanganku, mengucapkan selamat. Wallahi, demi Allah, ma qama rajulun minal muhajirina ghairuhu, demi Allah tidak ada yang berdiri dari orang-orang muhajirin selain dia, Talha bin Ubaidillah. Fakana Ka'ab la yansaha di Talha, oleh karenanya Ka'ab tidak melupakan hal tersebut, ya, dari Talha. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika aku mengucap salam pada Rasulullah SAW, qala, kemudian dia mengatakan, wa huwa yabruku wajhuhu minas surur, dan terlihat, ya, wajahnya Nabi itu ceria karena gembira. Abshir bi khairi yaumin, bergembiralah dengan sebaik-baiknya hari. Marra alaika, yang telah berlalu padamu. Mudh waladatka ummuka, sejak engkau dilahirkan ibumu. Jadi hari diterima taubatnya Ka'ab bin Malik itu, kata Nabi SAW, itu sebaik-baik hari yang dimiliki oleh sahabat Ka'ab. Fakultu, maka aku katakan, amin indika ya Rasulullah, amin indillah, apakah dari sisimu wahai Rasul atau dari sisi Allah? Ya, maksudnya ini, keputusan ini apakah ijtihad engkau atau wahyu? Qala, maka Nabi mengatakan, la, tidak, bal min indillah, bahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Rasulullah, dan bahwasanya Rasulullah SAW idza surra, ketika beliau gembira, istanara wajhu, wajah beliau itu bercahaya gitu. Hatta ka'anna wajhahu, seolah-olah hingga wajah beliau qit'atu qamarin, potongan rembulan, saking bercahayanya sallallahu alaihi wasallam.
Wa kunna na'rifu dzalika minhu, dan kami sudah mengetahui hal tersebut dari Nabi. Falamma jalastu baina yadayhi, ketika saya duduk di hadapan Nabi, qultu, aku mengatakan, ya Rasulullah wa Rasulullah, inna min taubati, sesungguhnya termasuk taubatku, an khali'a min mali sadaqatan ilallahi wa ila rasuli. Ya, termasuk dari taubatku, maksudnya saya ingin ketika taubat saya ini diterima, aku akan lepaskan sebagian dari hartaku sedekah di jalan Allah dan Rasulnya. Makanya saya akan mensedekahkan harta saya. Faqala Rasulullah, maka Rasul mengatakan, amsik alaika ba'dha malik. Ya, biarkan atau tahan untukmu sendiri sebagian hartamu. Fahuwa khairun laka, maka itu lebih baik. Maksudnya ya, enggak perlu kamu sedekahkan semua gitu. Fakultu, maka mengatakan, inni umsiku sahmi alladhi bi Khaybar. Sungguhnya aku menahan ya atau menyimpan bagianku yang ada di Khaybar. Wa qultu, dan mengatakan, ya Rasulullah, innallaha ta'ala innama anjani bisidq. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menyelamatkanku karena kejujuranku. Wa inna min taubati, dan termasuk juga bentuk taubatku adalah an la uhadditsa illa sidqan ma baqitu. Aku tidak akan berbicara kecuali jujur selama aku hidup. Fa wallahi, demi Allah, ma alimtu ahadan minal muslimin, ya tidaklah aku mengetahui seorang pun dari kaum muslimin, ablahullahu ta'ala fi sidqil hadis, ya yang Allah menguji, ya Allah menguji dalam masalah kejujuran dalam ucapan. Mundu dzakartu dzalika li Rasulullah, sejak aku menyebutkan hal tersebut pada Rasulullah, ahsana mimma ablanillahu ta'ala, lebih bagus daripada apa yang Allah berikan kepadaku. Wallahi, demi Allah, ma ta'ammadtu kizbatan, demi Allah tidaklah aku sengaja untuk dusta, mundu qultu dzalika li Rasulullah, sejak aku katakan hal tersebut pada Rasulullah SAW, ila yaumi hadza, hingga hari ini, hari di mana sahabat Ka'ab tadi menceritakan pada anaknya Abdullah. Wa innil arju an yahfadhani Allah ta'ala fima baqi, ya, dan aku berharap semoga Allah menjagaku ya selama hidupku yang tersisa. Qala, maka sahabat Ka'ab mengatakan, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayat, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar. Sebenarnya Allah telah menerima taubatnya Nabi, Muhajirin dan orang Ansar, alladzina tabi'uhu fi sa'atil usrah, yang mengikuti Nabi di waktu-waktu yang sempit. Hatta balagha, hingga ayat, innahu bihim raufur rahim, sungguhnya Allah kepada mereka maha pemurah, maha pengasih. Wa 'ala thalathah, dan atas tiga orang, ya, alladzina khullifu, yang mereka tidak ikut perang, hatta idza dhaqat 'alaihimul ard, hingga terasa sempit bagi mereka bumi, bima rahubat, dari apa yang luas sebelumnya. Hatta balagha, hingga ayat, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau termasuk orang yang jujur. Ya, surat At-Taubah. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi demi Allah, ma an'amallahu alayya min ni'matin, tidak Allah memberikan nikmat padaku dengan satu nikmat, qat, sama sekali, ba'da id hadanillahu lil Islam, setelah Allah menunjukkan padaku agama Islam, a'zama, nikmatan yang lebih besar, min nafsi, fi nafsi, pada diriku, min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi kejujuranku pada Rasulullah sallam, an akuna kadzabtuhu, di mana aku tidak mendustai Nabi atau tidak berbohong pada Nabi. Fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu, ya, lalu aku ya akhirnya pun tidak celaka seperti celakanya orang yang sudah berdusta. Innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu, sungguhnya Allah mengatakan bagi orang-orang yang berdusta, hina anzal wahyu, ketika turun wahyu, syarra ma qala li ahadin, ya, ucapan yang paling buruk diucapkan pada seorang. Faqala Allah, maka Allah mengatakan, sayahlifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim, sungguh mereka itu, orang-orang munafik itu, akan bersumpah pada kalian ketika kalian kembali kepada mereka. Litu'ridu anhum, ya, supaya kalian itu ya menganggap membiarkan mereka. Fa'ridu anhum, maka biarkan mereka. Innahum rijsun, sungguhnya mereka itu adalah najis, kotoran. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembalinya mereka adalah jahannam. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan atas apa yang mereka
perbuat. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah untuk kalian, pada kalian, tardau anhum, supaya kalian ridho pada mereka. Fa in tardau anhum, ya, dan sekiranya kalian ridho pada mereka, fa innallaha la yardhu 'anil qaumil fasiqin, sesungguhnya Allah tidak ridho pada orang-orang yang fasik. Qala Ka'ab, maka Ka'ab melanjutkan, kunna khullifna ayyuhats thalathah an amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina halafu lahu. Ya. Maka kunna khullifna ayyuhats thalathah, maka kami dahulu, ya, ditinggalkan wahai 3 orang. An amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah, dari perkara orang-orang yang sudah diterima oleh Rasulullah SAW hina halafu lahu, ketika mereka bersumpah pada Nabi. Fabaya'ahum wastaghfara lahum, kemudian Nabi pun sampai membayat mereka dan meminta ampun untuk mereka. Wa arja'a Rasulullah SAW amrana, ya, dan Nabi SAW, ya, menunda urusan kami hatta qadallahu ta'ala fihi bidzalika, hingga Allah yang memutuskan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala firman, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan atas 3 orang yang mereka ditinggalkan, ya. Wa laisa alladzi dzakara mimma khulifna takhallufana 'anil ghazi, ya, dan bukanlah yang disebutkan di ayat itu dari apa yang kita ditinggalkan, maksudnya adalah ketika kita meninggalkan perang, bukan. Wa inna ma huwa takhlifuhu iyana, ya, dan yang dimaksud itu adalah bagaimana Nabi meninggalkan kami. Wa irja'uhu amrona, dan bagaimana Nabi menunda perkara kami, ya, menelantarkan perkara kami. Amman halafalahu, ya, dari orang-orang yang bersumpah kepada Nabi, orang munafik. Wa'tadzara ilaihi faqabila minhu, sehingga Nabi pun memberikan uzur padanya, faqabila minhu, dan Nabi pun menerimanya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, maksudnya di sini, ya, sahabat Ka'ab ini mengatakan dalam ayat ini salasatil ladzina khulifu, ya, khulifu ini maksudnya bukan tidak hadir dalam perang, bukan, tapi di mana kita ini seperti 3 orang ini seperti ditinggalkan oleh Nabi dibandingkan orang-orang yang enggak ikut perang, orang munafik, tapi mereka bersumpah palsu pada Nabi. Itu maksudnya. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, anna Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk, keluar di perang Tabuk yaumul khamis, di hari Kamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumul khamis, dan Nabi ini suka keluar pergi pada hari Kamis. Wa fi riwayat, dan dalam riwayat yang lain, wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi duha, dan tidaklah Nabi datang dari safar kecuali di waktu siang, di waktu duha. Fa idza qadima, jika Nabi datang, bada'a bil masjid, beliau mulai dari masjid, fa shalla fihi raka'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat, tsumma jalasa fi, kemudian duduk. Maka hadis yang panjang sekali ini memberikan faedah bagi kita tentang masalah taubat. Yang pertama, untuk bertobat seorang itu butuh kepada keberanian dan kejujuran pada dirinya sendiri. Kalau tidak, taubatnya akan hanya permainan saja. Ya, itu yang pertama. Pelajaran kedua, ketika bertobat akan ada ujian yang datang, dan itu pasti. Orang ketika bertobat dari suatu kemaksiatan atau berbagai macam kemaksiatan, dia berubah, hijrah lah bahasanya, dia pasti akan mendapati berbagai macam ujian, dan orang harus sabar. Memang itu ujiannya, ya, untuk membersihkan dia dari dosa-dosa yang telah lalu. Taib. Hadis yang berikutnya dalam bab taubat ini, hadis yang ke-22, qala wa Nabi Nujaid bi dhammin nuni wa fathil jim, dengan mendhamahkan nun dan memfathahkan jimnya, Nujaid, ya, jadi bacanya bukan Najid, ya, tapi Nujaid. Dan Abu Nujaid adalah kunyahnya, nama beliau adalah Imran ibn al-Husain. Ya, jadi Imran ibn al-Husain, sahabat Imran ibn al-Husain al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau memiliki kunyah yaitu Abu Nujaid. Anna imra'atan min Juhainah, bahwasanya seorang perempuan wanita dari Bani Juhainah, ya, atat Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW, wahiyya hubla, dan dia dalam kondisi hamil, minaz zina, karena dia sudah berzina. Faqalat, maka perempuan tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan,
asabtu, aku telah melakukan haddan, sebuah hukuman, fa'aqimhu alayya, ya, maka tegakkanlah hukuman itu atasku. Dalam artian dia sudah melakukan zina, dan zina akan memberikan konsekuensi hukum syar'i. Ya, maka si wanita tadi, ya, dia meminta kepada Nabi untuk menghukum si wanita tersebut. Fada'a Nabiullah, maka Nabiullah yaitu Rasulullah SAW memanggil waliyaha, walinya. Ya. Ya, wali yang dimaksud di sini adalah seorang wakil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada si wanita itu. Faida wada'at, dan apabila dia sudah melahirkan, fa'tini, maka datangkan padaku. Fafa'ala, maka si wakilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi melakukannya. Fa'amara biha Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi pun memerintahkan untuk dibawa perempuan tersebut ketika sudah melahirkan. Fashuddat 'alaiha, ya, maka dikencangkan pada wanita tersebut thiyabuha, pakaiannya. Jadi pakaiannya dikencangkan. Tsumma amara biha, kemudian diperintahkan pada si wanita tersebut, farujimat, hingga si wanita itu dirajam. Tsumma shalla 'alaiha, kemudian Nabi mensolati atas wanita tadi. Faqala lahu Umar, maka kemudian sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan ketika melihat Nabi itu habis menghukum seorang yang berzina dan hukuman mati, dan ternyata Nabi masih mensolatinya. Maka sahabat Umar, di dalam benak beliau ini sesuatu yang kontradiktif. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang dapat hukuman mati karena sebuah pelanggaran tapi masih disolati? Maka Umar mengatakan, tusalli 'alaiha ya Rasulullah, engkau mensolati jenazah wanita itu ya Rasulullah, waqad zanat, sedangkan wanita itu sudah berzina. Qala, maka Nabi SAW bersabda, laqad tabat, sungguhnya wanita itu sudah bertaubat, taubatan, dengan sebuah taubat. Lau kusimat, kalau seandainya taubat itu dibagikan baina sab'ina min ahli Madinah, kepada 70 orang penduduk Madinah ini. Ya, bayangkan, taubatnya satu perempuan ketika dibandingkan dengan taubatnya 70 orang sahabat lain, kata Nabi SAW, la wasi'athum, sungguh akan mencukupi mereka. Ya. Wahal wajadta, maka apakah engkau mendapati afdhala, yang lebih utama, min anjadat binafsiha, ya, daripada wanita tadi, ya, sudah benar-benar berupaya terhadap dirinya lillahi, hanya karena Allah azza wajal. Rawahu Muslim. Maksudnya, apakah kamu mendapati orang yang taubatnya itu, kesungguhan taubatnya itu sampai merelakan jiwanya, ya, maka itu menunjukkan taubat yang luar biasa. Ya. Maka hadis ini memberikan pelajaran yang besar untuk kita semua, bahwasanya ketika seorang memiliki dosa kemudian dipertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa jadi dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, banyak kita saksikan orang-orang yang bertaubat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia memiliki keimanan yang luar biasa, dan itu istiqomah sampai diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbanding daripada orang yang mungkin dia tidak pernah melakukan pertaubatan, atau taruhlah dia tidak melakukan dosa besar, ya, sehingga dia tidak pernah mentaubatinya, tapi ternyata ketika dibandingkan dengan orang yang dia pernah melakukan dosa besar, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata imannya luar biasa besar. Ya, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua, di sini hadis ini juga menunjukkan bahwasanya
taubat itu butuh pengorbanan. Ya, taubat itu butuh pengorbanan. Dan semakin besar pengorbanan yang kita lakukan untuk taubat kita, ya, maka semakin besar pula insyaallah, ya, persentase atau kemungkinan daripada taubat kita diterima. Maka jangan dibersedih misalkan saya setelah bertobat, setelah ini kok semakin sulit hidupnya dan lain sebagainya. Iya memang, karena taubat itu butuh pengorbanan. Ada yang perlu kita korbankan, ada yang perlu kita tahan untuk menerima itu semua. Baik, hadis yang ke-23. Qala wa Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, "Lau anna li bani Adam," kalau seandainya bagi manusia, Ibnu Adam maksudnya manusia, wadian, satu lembah, min dhahabin, dari emas. Seandainya manusia itu punya satu lembah emas, ahabba, maka dia akan menginginkan, ya, akan menyukai, an yakuna lahu, untuk ada baginya wadiani, dua lembah. Jadi kalau seandainya orang itu manusia dikasih satu lembah emas, maka merasa kurang. Walan yamla'a, dan tidak akan mengisi fahu, mulutnya, illa turabu, kecuali tanah. Maksudnya ini kinayah, pokoknya manusia itu tidak akan puas sampai dia mati. Manusia tidak akan puas sampai dia mati. Dan ini sifat dzam, ya, sifat yang sifat celaan, bukan sifat pujian. Manusia tidak akan puas dengan harta dunia sampai dia mati. Baru kalau mulutnya diisi tanah, baru dia sudah tidak bisa minta yang lebih. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima atas orang yang bertobat. Ya, maka Allah menerima atas orang yang bertobat. Maka hubungan hadis ini dengan ayat, dengan bab, yaitu bagian akhir dari hadis, bahwasanya Allah menerima taubat orang yang mau bertobat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka ini kabar gembira, ya, bagi kita semua kaum muslimin, bahwasanya selama orang itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerima taubatnya. Maka jangan minder, jangan iri untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa kita. Ya, sebesar apapun dosa kita. Baik, hadis yang berikutnya ke-24. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW qala, beliau bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala illa rajulaini. Allah tertawa melihat, atau Allah tertawa terhadap dua orang, yaqtulu ahaduhuma, yang salah seorang dari mereka membunuh al-akhara, orang lain. Dua orang, ada yang saling bunuh. Yadkhulanil jannata, kemudian dua orang itu masuk surga. Ya. Nah, kok bisa gitu ya? Yuqatilu hadza fi sabilillah. Ya, yuqatilu hadza, yang satu itu berperang, ya, fi sabilillah, ya, di jalan Allah, fayuqtalu, kemudian dia terbunuh. Tsumma yatubullahu, kemudian Allah menerima taubat, alal qatili, ya, menerima taubatnya orang yang membunuh si orang tadi yang jihad. Fayuslim, ya, lalu dia fayuslimu, lalu orang itu masuk Islam. Wa yustashhadu, lalu dia syahid ternyata. Muttafaqun alaih. Jadi di sini ada dua orang yang mana di akhirat kelak atau pada hari kiamat nanti, pokoknya Allah Subhanahu wa taala itu tertawa melihat atau kepada kedua orang ini. Di mana kedua orang ini, yang satu bunuh yang lain. Bunuhnya itu ketika jihad. Jadi yang satu muslim, satu kafir. Yang kafir bunuh yang muslim di jihad. Maka si muslim jelas masuk surga karena syahid. Yang kafir setelah perang, dia taubat dan masuk Islam. Kemudian dia ikut jihad dan dia pun syahid. Maka si pembunuh dan yang terbunuh dua-duanya masuk surga. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya dosa apapun, selama orang mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya, bahkan dosa membunuh orang lain yang disebutkan di dalam ayat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa man qatala
mu'minan muta'ammidan fajazau jahannam khalidina fiha. Siapa yang membunuh seorang muslim, ya, maka balasannya adalah neraka jahanam selama-lama. Ancamannya seperti itu, ya. Dan disebutkan juga waman qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang itu seolah-olah dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Dosa membunuh luar biasa. Tapi ketika orang itu mau bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Maka bagi orang yang memiliki dosa yang begitu besar, ya, jangan khawatir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita selama kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ya, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.